Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang spesial. Tapi di saat bulan yang begitu luar biasa dan spesial tersebut, kalau tidak dibarengi dengan niatnya ikhlas dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka semua daripada amal itu akan sia-sia. Oleh karenanya termasuk yang paling penting, yang saat ini harus kita hadirkan di saat kita berpuasa di bulan Ramadan adalah menjaga keikhlasan kita, berpuasa dan ibadah dalamnya semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua amalan, semua ibadah, kebaikan yang tidak didasari dengan keikhlasan, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun riya di dalamnya, tetap akan ada pahalanya. Oleh karenanya, sekarang kita harus memahami betul-betul apa itu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu diantaranya dalam kitab Risalatul Jami'ah, karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan al-ikhlasu al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di saat dia melaksanakannya karena manusia, baik ingin dipuji, baik ingin disanjung, atau disebut namanya oleh orang lain, maka semua pahala puasanya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita betul-betul harus memfokuskan di saat kita ibadah di bulan Ramadan, fokuslah beribadah itu hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai kita lapar dahaga seharian penuh, tapi kita tidak mendapatkan pahalanya hanya gara-gara kita tidak ikhlas dalam beramal. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Risalatul Jami'ah, beliau mengatakan al-ikhlasu al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Nah sekarang bagaimana? Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz bagaimana kalau kami ini beramal dengan satu kebaikan, lalu kami meniatkan dengan kebaikan tersebut agar kami mendapatkan kemudahan urusan dunia atau mendapatkan kemudahan urusan akhirat. Seperti contoh, kami bersedekah. Di saat kami bersedekah, maka kami mengharapkan dari sedekah tersebut semoga urusan dunia kami dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan akhirat kami dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu namanya tidak ikhlas? Maka di sini para ulama menjelaskan, orang yang menjadikan kebaikannya itu sebagai wasilah, perantara untuk dimudahkan urusan dunianya dan dimudahkan urusan akhiratnya, itu diperbolehkan. Itu namanya tawasul. Berdoa dengan perantara kebaikan yang kita lakukan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wabtagu ilaihil wasilata. Carilah kalian perantara. Di antaranya adalah dengan amal-amal soleh kita. Bahkan kalau kita lihat, di dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW mensabdakan, siapa orang membaca surat Al-Waqi'ah, urusan rezekinya akan dipermudah oleh Allah. Siapa membaca surah Al-Muluk, maka akan diringankan pertanyaannya nanti dalam kubur. Sebagian riwayat bahkan sampai dikatakan mudah untuk menjawabnya. Sehingga itu adalah tawasul dengan amal soleh dan itu diperbolehkan. Maka dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menceritakan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua tertutup dengan batu yang besar. 3 orang ini bertawasul dengan amal solehnya sampai akhirnya terbuka batu yang terbesar tersebut yang menutup gua tersebut. Sehingga diperbolehkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah di saat kita beramal pengen dipuji oleh manusia, pengen disanjung, disebut namanya oleh manusia, ini orientasinya kembalinya adalah kepada manusia. Tapi kalau kita beramal kebaikan dan ingin dengan kebaikan tersebut urusan dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah dan kita tetap beramalnya tentunya ikhlas karena Allah, maka itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Tentu sekarang kita harus memikirkan, Ustadz bagaimana cara kami agar bisa ikhlas dalam beramal? Ada 2 cara agar kita bisa ikhlas dalam beramal. Yang pertama, kita harus menyadari kita bisa beribadah, kita bisa berbuat baik semuanya karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin dipuji oleh orang karena dia tidak menyadari, dia bisa bersedekah, dia bisa sholat, dia bisa berzikir, semuanya karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapi orang-orang seperti ini dia tidak menyadari hal tersebut. Bahwasanya dia merasa saya bisa sedekah karena keinginan saya. Karena saya punya harta. Saya bisa sholat karena memang saya memiliki kesehatan dan saya ingin melakukannya. Tapi padahal semua kebaikan yang kita lakukan semuanya atas pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menghadirkan di dalam dirinya dia bisa berbuat baik semuanya karena pertolongan dari Allah, maka orang tersebut insya Allah akan ikhlas dalam beramal dan bisa memetiknya pahalanya di akhirat. Kemudian yang kedua, agar kita bisa ikhlas dalam beramal, jangan pernah menganggap amal kita istimewa. Orang yang ria, pengen dipuji, pengen disanjung, disebut namanya karena dia merasa amalnya itu luar biasa, amalnya hebat. Bahkan mungkin dia melihat di sekitarnya tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali hanya saya. Maka orang itu tidak akan terlepas daripada ria dan sulit untuk ikhlas. Maka solusinya jangan pernah merasa amal yang kita lakukan ini istimewa. Anggap amal yang kita lakukan biasa-biasa saja. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustadz tapi amal saya luar biasa kok. Nggak ada orang di sini yang bisa tahajud. Nggak ada orang yang bisa sedekah. Nggak ada orang yang bisa istiqomah hadir majelis taklim. Maka kata para ulama, lihat orang yang di atasmu. Banyak yang sedekahnya lebih banyak. Banyak yang amal solehnya lebih besar pada dirimu. Dengan engkau selalu melihat orang yang di atasmu, maka insya Allah kita akan terjaga daripada mengistimewakan amal. Dan insya Allah akan terjaga amal kita dalam ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan masuk di bulan Ramadan. Dan Allah mudahkan kita untuk ikhlas dalam beramal. Dan semoga amal yang kita lakukan semuanya akan kita petik di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.